Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazofa Irunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk lampiran soal array yang nomor ketiga, di mana diminta untuk membuat program mencari inverse matrix n kali n. Oke, di sini yang kita lakukan pertama kali adalah kita itu menggunakan header apa? Nah, di sini kita menggunakan header IOStream dan IOManip. Oh ya, sebelum itu saya di sini izin untuk menjelaskan langsung setelah decoding. Karena berhubung untuk yang perlu decoding itu terdapat 65 baris, takutnya memakan waktu yang cukup lama. Oke, di sini menggunakan header IOStream dan juga IOManip. Nah, header IOStream ini untuk kita menggunakan fungsi cin, cout, dan juga inline. Kalau IOManip, di sini saya gunakan untuk menggunakan fungsi set precision. Nah, karena di sini dia kan merupakan inverse ya. Jadi kemungkinan besar dia akan merupakan angka desimal gitu. Nah, kalau misalnya angka desimal, kita kan nggak tahu ya dia ada berapa angka di belakang koma. Makanya di sini saya menggunakan set precision tersebut agar tetap diambil komanya, tapi angka di belakang komanya itu ditentukan. Oke, selanjutnya kita menggunakan namespace std dan juga int main. Nah, di dalam program ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabelnya itu ada n, i, j, k. Terus di sini kita menampilkan teks, masukkan ukuran matriks n kali n. Nah, di sini kita eh, akan memasukkan nilai ke dalam variabel n. Lalu baru kita deklarasikan untuk matriksnya. Nah, matriks ini dengan tipenya itu adalah double karena bisa aja kita akan memasukin angkanya itu merupakan angka desimal, makanya kita gunakan double. Nah, A dengan dimensi n kali n, terus untuk matriks yang inverse-nya itu inf n kali n, terus ada pivot dan juga faktor. Nah, pivot ini digunakan untuk kita mengecek di bagian diagonal. Oke, di sini kita akan meminta inputan untuk elemen matriks si A. Jadi kita menggunakan perulangan for I sama dengan 0, terus J sama dengan 0. Sih kita melakukan perulangan. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi I dikurang N ini, maka dia akan masuk ke dalam perulangan kedua. Dia dimulai dari 0. Kenapa dia dimulai dari 0? Karena untuk array itu dia indeksnya dimulai dari 0. Oke, makanya di sini untuk I sama dengan 0, J juga sama dengan 0. Terus kita masukin kondisinya itu ketika si I kurang dari N dan J itu kurang dari N. Itu kita lakukan J++. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan meminta inputan yang akan meminta inputan dari pengguna. Lalu nilai tersebut akan disimpan ke dalam matriks A dengan dimensinya tuh IJ. Nah, IJ ini nantinya akan berganti sesuai dengan perulangannya nanti. Nah, lalu setelah itu kita ingin menampilkan matriksnya terlebih dahulu karena kan tadi belum dalam bentuk matriks ya, dia bakalan muncul tuh dalam bentuk angka-angka yang kita masukin tadi aja tadi, belum dalam bentuk matriks. Nah, di sini saya tampilkan terlebih dahulu untuk matriks A yang diinput tadi. Nah, di sini kita gunakan perulangan lagi. Itu perulangannya itu I sama dengan 0, terus I-nya kurang dari N. Ini sama aja dengan di atas tadi. Nah, terus di sini kita bedanya itu tadinya kita minta si in atau kita masukkan angka, kalau ini kita si out, kita tampilkan angkanya. Nah, saat kita si out, kita juga kasih tanda spasi biar dia tidak dempetan untuk angka-angka tadi. Lalu kita kasih fungsi nline agar dia eh, enter ke bawah gitu. Oke, selanjutnya di sini kita mulai untuk mencari inverse-nya. Nah, di sini kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, ini sebagaimana yang setelah dipelajari pada mata kuliah aljabar linear elementer. Oke, di sini untuk I-nya sama dengan 0, terus I-nya itu kurang dari N, dan I++. Terus pivot. Pivot itu kan tadi adalah diagonal ya, diagonal utama. Nah, diagonal utama ini berarti dia, kalau misalnya kita jadikan sebagai array, itu dia adalah A dengan indeksnya itu II. Kenapa II? Karena untuk dia ini kan berada di yang pertama dia berada di paling awal, yang kedua itu dia berada di eh, baris kedua, kolom kedua. Nah, yang ketiga dia berada di baris ketiga, kolom ketiga. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, karena itu sama, berarti kita ambil aja itu II. Terus kita lanjut ngecek nih.
eh, kita ngecek apakah pivotnya itu dia tuh nggak nol gitu kan. Karena kalau misalnya suatu matriks jika pivotnya itu adalah nol atau diagonal utamanya itu ada nol, maka dia tidak ada inverse-nya karena dia itu merupakan matriks singular atau determinannya itu sama dengan nol. Nah, di sini kalau misalnya dia elemennya itu tak nol, maka dia melakukan perulangan di sini. For J sama dengan nol, J kurang dari N, J plus plus. Nah, di sini kita masuk ke A, IJ. Matriks A dengan indeks IJ, itu kita bagi sama dengan pivot. Nah, pivot ini jadi kan itu dia gunung utamanya. Ini kita gunakan untuk kita mencari eh, nilainya itu tuh, biar bagian di bawahnya itu dia sama dengan satu, biar diagonalnya itu tadi sama dengan satu. Karena kan sebagaimana yang sudah kita pelajari, itu dia untuk mencari inverse matrix, kita bisa jadikan dia ke dalam bentuk eh, matriks identitas terlebih dahulu. Berarti diagonalnya harus bernilai satu. Makanya kita bagi untuk nilai dari si matriks A kolom I baris J atau baris I kolom J gitu. Kita bagi dengan pivotnya atau diagonal utamanya. Itu fungsinya itu biar si diagonal utamanya tadi nilainya itu adalah satu semua. Terus untuk inverse, nah kalau misalnya untuk yang inverse ini, eh kelewatan. Nah ini, untuk inverse tadi itu kan kita masuk ke sini nih. Untuk inverse itu kalau misalnya dia I-nya itu sama dengan J atau ketika dia si si J ini dia nilainya itu sama dengan I atau sama kayak tadi diagonal utama lah ya bilangnya. Berarti nilainya adalah satu. Nah, ini untuk membuat matriks identitas. Terus kalau misalnya I-nya itu dia tidak sama dengan J atau ketika si I-nya itu satu, J-nya itu dua, berarti kan nggak sama nih. Maka dia akan itu adalah nol gitu. Ini 0,0-nya juga bisa kita hapus. Karena ini kan angka di belakang komanya itu nol ya, jadi nggak terlalu berguna. Oke, ini untuk matriks identitasnya. Nah, di sini. Baru kita masuk ke yang tadi saya jelaskan. Maaf, tadi terlewat. Nah, di sini untuk in- inverse-nya, matriks inverse-nya itu kita bagi dengan pivot. Pivot tadi itu kan di diagonal matriks utamanya tadi, di matriks A tadi. Nah, jadi kita itu akan membagi sampai nanti si matriks A ini menjadi matriks identitas dan matriks inverse ini nilainya nanti dia akan berubah gitu. Jadi nanti nilai dari si inverse ini bukan lagi bentuk matriks identitas, tapi dia akan berbentuk suatu matriks dengan nilai inverse dari si matriks A begitu. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke perulangan K sama dengan nol, K kecil dari N, K plus plus. Lalu kita cek di sini ketika si K itu apakah dia tidak sama dengan I. Nah, ini kita gunakan untuk kita mencari eh, kita itu akan mengurangi baris-baris yang di bawahnya atau baris-baris lain itu agar dia itu di kolom ini akan menjadi nol. Jadi kita itu kalau misalnya ada angka di setiap kolom dan baris itu kita mau kurangin dia biar dia tuh jadinya nol, biar nanti dia bisa menjadi matriks identitas. Nah, makanya di sini kita cek dulu nih apakah K-nya itu sama dengan I. Kalau misalnya dia tidak, maka dia akan menjalankan faktor itu sama dengan A dengan eh, dengan KI gitu, A indeks KI. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke perulangan. J itu sama dengan nol, J-nya itu kurang dari N, J plus plus. Nah, di sini A dengan indeks K dan J tadi, K ini kan tadi kita gunakan untuk mengurangi baris lain ya. Sedangkan si J ini tadi itu si kolomnya. Terus di sini kita mau kurangin ini dengan faktor dikali AIJ. AIJ ini berasal dari matriks utama. Kalau misalnya faktor ini tadi dari yang ini, A, K, I gitu. Nah, karena dia sebagai faktor. Terus AKJ ini tadi merupakan matriks A dengan baris baris K kolom J. Oke. Terus untuk inverse-nya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini inverse KJ dikurang sama dengan faktor dikali inverse indeks IJ.
Oke, selanjutnya kita tutup semua kurung-kurungnya ini. Kita tutup semua yang berada di atas tadi. Lalu kita masuk lagi ke kelihatan kondisi. Kita cek. Eh, Setelah kita cek itu, kita cek lagi nih, apakah si pivotnya itu tadi itu nggak sama dengan nol. Kalau misalnya iya, maka dia akan menampilkan nih untuk hasil inverse-nya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi fix, terus set precision 2. Nah, ini kita dapatkan dari header Iomanip yang di awal tadi. Nah, fix ini untuk kita menentukan angka pasti. Kalau set precision 2 ini adalah untuk mengambil angka berapa angka di belakang koma. Nah, karena ini kita tulis 2, berarti nanti ketika ada suatu matriks yang dia hasil inverse-nya itu merupakan bilangan berkoma, maka dia akan menampilkan dua angka di belakang koma saja, begitu. Terus kita mau tampilkan tulisan hasil inverse matriks A. Terus kita akan tampilkan nilainya. Nah, yang kita tampilkan itu adalah matriks inverse, matriks inverse IJ. Nah, jadi di sini kita gunakan perulangan. Perulangannya sama aja seperti tadi, cuma di dalam for yang J ini kita tampilin cout inverse indeks IJ. Terus kita kasih spasi biar dia ada jarak antara angka ke angka. Terus kita kasih fungsi nline biar dia enter ke bawah, biar bentuknya menjadi bentuk matriks. Terus kita jadiin else, jadiin else. Terus kita masukin yang else. Kalau misalnya si pivotnya itu sama dengan nol. Kalau misalnya pivotnya sama dengan nol, berarti dia nggak memiliki inverse. Karena dia merupakan matriks singular, yaitu determinannya itu nol. Oke, mungkin kita bisa langsung coba running aja. Jadi mungkin biar nggak terlalu banyak, kita pakai matriks 2 kali 2. Kita inputkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini matriks yang kita input tadi. Ini dia akan tampilin 1, 2, itu ke samping. 3, 4, ini juga ke samping. Terus inverse matriks A itu adalah min 2, 1, 1,5, dan 0,5. Nah, ini gunanya tadi untuk set precision 2. Nah, dia akan menampilkan dua angka di belakang koma. Kayak ini kan, dia angkanya tuh desimal. Makanya dia tampilkan di sini 0,50. Nah, itu juga akan berguna kalau misalnya nanti dia hasil inverse-nya itu ada yang 1,75 atau sekian. Makanya kita ambil dua angka di belakang koma. Oke, mungkin kita bisa jelasin ke pseudocode-nya. Di sini yang pasti pertama kita deklarasikan variabelnya itu tadi ada n, i, j, k dengan tipe integer. Terus ada pivot dengan juga faktor dengan tipe data double. Oke, selanjutnya kita tadi minta inputan dari pengguna untuk n terlebih dahulu kan. Nah, setelah kita input n-nya, baru kita deklarasikan untuk array dari si matriks tadi. Itu ada matriks A dan juga inverse. Dengan 0 sama dengan n kurang 1, 0 sampai dengan n dikurang 1. Itu dengan tipe datanya adalah double. Nah, ini sama aja untuk A dengan inverse-nya. Ini secara keseluruhan sebenarnya sama aja dengan yang di program tadi, yang membedakan adalah di tanda panahnya aja. Terus di sini kita kasih untuk kata-katanya itu ada begin sama end. Begin sama end itu sama dengan kurung perawal buka dan kurung perawal tutup jika di program C++-nya. Terus di sini jika suatu program itu kita menuliskan for i sama dengan 0, terus kondisinya i kurang dari n. Nah, di sini di pseudocode kita tuliskan itu for i diisi dengan 0, to atau sampai dengan n dikurang 1. Nah, ini seterusnya juga sama aja. Terus untuk if kita ada pakai then, juga bisa kita hapus yang 0,0 di belakangnya ini. Dipakai juga nggak apa-apa. Nah, ini secara keseluruhan, ini kita tulisnya sama dengan yang di program tadi. Dan kita bikin agak lebih rapi. Terus di sini juga kita hilangkan beberapa hal-hal yang tidak perlu. Seperti tadi kita minta ada tulisan input-input tadi itu kita nggak perlu tuliskan di dalam pseudocode. Terus kita masuk ke flowchart-nya. Nah, ini untuk flowchart-nya, ini cukup kompleks karena dia melibatkan beberapa kali perulangan. Nah, yang pertama kita mulai dari start, lalu kita minta input n. Setelah kita input n, baru kita masuk ke pernyataan perulangan. Di sini kita perulangan yang pertama itu adalah i sama dengan 0 sampai dengan n kurang 1. Jika benar, dia akan melakukan perulangan j sama dengan 0 sampai n kurang 1. Kalau benar, dia akan meminta inputan untuk a dengan indeks ij. Lalu dia jika sudah selesai, dia akan melakukan j++, lalu kembali lagi ke perulangan j.
Nah, ini akan berulang sampai dengan dia mencapai kondisi yang tidak memenuhi. Jika kondisi tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan J dan dia akan melakukan I++ lalu kembali ke perulangan I di awal tadi. Nah, untuk sampai di sini saat dia melakukan perulangan, I-nya kan bertambah. Jika dia memenuhi, maka dia akan mengulangi proses yang tadi. Tapi jika tidak, dia akan keluar dan akan lanjut ke dalam perulangan lagi. Nah, di perulangan ini itu adalah perulangan untuk kita menampilkan matriks yang awal tadi. Nah, di sini kita tampilin matriksnya. Ini sama aja seperti tadi. Bedanya kalau yang tadi itu minta input, yang ini kita tampilkan sebagai output. Oke, jika dia sudah tidak memenuhi kondisi yang ini, maka dia akan lanjut melakukan perulangan lagi. Nah, di sini adalah dia membuat matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas itu kita gunakan perulangannya sama seperti yang tadi, I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Kalau memenuhi, dia masuk lagi ke dalam perulangan, I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Lalu dia mengecek kondisi. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi, maka dia untuk nilai inverse IJ-nya itu adalah 1. Kalau misalnya dia salah, berarti 0. Oke, selanjutnya dia akan mengulangi ini sampai dengan kondisi tidak memenuhi dan dia akan keluar dari perulangan J, lalu kembali ke perulangan I. Nah, ini juga sama. Selanjutnya sama seperti yang tadi untuk alurnya. Ini jika salah dia akan jalan ke sini, kalau misalnya benar dia ke sini. Nah, di sini juga dia akan mengulangi terus-menerus sampai dia kondisi tidak memenuhi. Ini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin ini dalam flowchart ini dia bentuknya dengan bentuk bangun datar. Oke, di sini dia setelah keluar dari perulangan ini, dia masuk ke perulangan lagi. Terus dia, kalau misalnya benar, dia melakukan pengecekan. Kalau misalnya benar, dia faktornya itu adalah A, K, I. Kalau misalnya salah, dia langsung melakukan K++, terus kembali lagi ke perulangan awal. Kalau misalnya ini tadi benar, dia akan masuk lagi ke perulangan. Dari perulangan ini, dia akan mencari nilai dari A, K, AKJ-nya. Nah, terus dia lanjut melakukan J++ dan kembali ke perulangan. Kalau misalnya sudah tidak memenuhi, dia melakukan K++ dan kembali ke eh, perulangan yang K ini di awal. Nah, kalau tadi K, karena K ini masih berada di dalam for yang I ini, maka dia melakukan I++. Terakhir kan dia di K ini, dia melakukan I++ dan kembali ke awal. Oke, setelah dia tidak memenuhi kondisi ini, dia masuk ke cek kondisi apakah pivotnya itu tidak sama dengan 0. Kalau misalnya benar, dia lanjut ke bawah, dia melakukan perulangan lagi, dia melakukan perulangan sebanyak 2 kali, for dalam for. Terus kalau misalnya dia memenuhi kondisi di J ini, dia akan menampilkan nilai dari matriks inverse I indeks IJ dan melakukan J++ dan melakukan ini secara berulang sampai kondisi tidak memenuhi. Jika sudah tidak, maka dia akan melakukan I++ dan kembali ke perulangan I tadi. Lalu setelah itu dia akan N. Sedangkan jika tadi si pivotnya ini sama dengan 0, maka dia akan langsung menampilkan outputnya itu matriks tidak memiliki inverse karena pivot bernilai 0. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.